Materi kali ini kita akan membahas rancangan percobaan yang disebut factorial design atau biasa disebut juga rancangan faktorial atau desain faktorial. Nah, apa itu desain faktorial? Desain faktorial itu dirancang karena kebanyakan eksperimen itu biasanya melibatkan lebih dari satu faktor. Jadi desain faktorial ini kita gunakan kalau kita punya minimal ada 2 faktor yang kita libatkan di dalam percobaan. Nah, selain itu juga kenapa kita melihat ada lebih dari satu faktor, itu biasanya idenya adalah karena kalau kita melihat suatu respon atau variabel dependent, bervariasinya variabel respon itu pasti kebanyakan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor. Pasti ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa variabel respon itu bisa bervariasi. Nah, secara umum, percobaan faktorial atau rancangan faktorial ini lebih efisien digunakan untuk kasus yang seperti ini ya, ketika kita melibatkan ada banyak faktor. Nah, ketika ada banyak faktor, nah yang dimaksud dengan treatmentnya itu sendiri adalah kombinasi dari level-level faktor yang terlibat. Jadi kalau misalkan kita hanya punya satu faktor, biasanya kategori-kategori yang ada di dalam faktor tersebut kan itu langsung kita anggap sebagai treatment. Nah, tapi ketika kita melibatkan lebih dari satu faktor, kombinasi dari semua level yang terlibat di dalam faktor itu biasanya kita sebut treatment. Jadi contoh sederhana, kalau misalkan kita punya 2 faktor masing-masing mempunyai 2 level. Jadi misalkan faktor A itu ada levelnya adalah misalkan saya sebut 1, 2, kemudian faktor B levelnya adalah 1, 2. Maka yang disebut sebagai treatment berarti secara total kita punya 4 treatment karena ada 4 kombinasi yang memungkinkan dari level faktor di A dan faktor di B. Jadi kalau contohnya seperti tadi ya. Jadi misalkan A itu ada 2 level dan B juga ada 2 level. Jadi misalkan A ini ada level 1, kemudian ada level 2, B juga ada level 1 dan level 2. Maka yang dimaksud dengan treatment ya kita lihat kombinasi ya. Dari level A 1, B, level 1 dari B, ini dari faktor A, ini faktor B, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Nah, semua kombinasi inilah yang kita sebut sebagai treatment. Nah, jika seluruh kombinasi kita libatkan di dalam percobaan, makanya biasanya desainnya atau rancangan percobaannya kita sebut faktorial penuh atau full faktorial. Dan jadi dengan desain faktorial ini maksudnya adalah untuk setiap replikasi dari eksperimen, semua kombinasi level dari faktor itu kita analisis ya. Nah, sebagai contoh di sini saya berikan ya untuk desain faktorial yang paling sederhana itu adalah kalau kita melibatkan hanya 2 faktor, ya misalkan A dan B. Kemudian yang paling sederhana juga adalah ketika masing-masing faktor itu hanya terdiri dari 2 level. Jadi sebagai contoh di sini misalkan masing-masing level dari 2 faktor yang saya gunakan di sini misalkan kita sebut levelnya level rendah atau low. Kemudian untuk yang level satunya lagi adalah level tinggi atau high. Jadi katakanlah baik faktor A, faktor B ini mempunyai 2 level yang sama. Kemudian di sini saya notasikan masing-masing level untuk memudahkan, dinotasikan untuk yang rendah dinotasikan dengan tanda minus, sedangkan yang tinggi dinotasikan dengan tanda plus. Nah, desain dari faktorial untuk 2 faktor dengan masing-masing terdiri dari 2 level ini bisa kita gambarkan atau bisa kita ilustrasikan dengan gambar yang saya berikan di sini ya. Jadi seperti bujur sangkar, atau sebenarnya kalau misalkan kita pandang ini adalah
faktor yang kita gambarkan di dalam koordinat kartesius ya. Jadi kalau kita gambarkan ini seperti koordinat kartesius, kemudian masing-masing sumbu itu menyatakan level dari masing-masing faktor. Jadi di sumbu X ini ada level dari faktor A, berarti ada level rendah, negatif, dan level tinggi. Begitu juga faktor B, di sini ada level rendah dengan tanda negatif dan level tinggi. Ini ada tanda positif. Jadi secara umum berarti di sini kita punya 4 treatment di mana masing-masing sudut dari gambar persegi ini menyatakan kombinasi dari level di faktor A dan faktor B. Nah, di sini saya berikan contoh, misalkan di sini seperti gambar yang saya berikan di sini ya. Jadi masing-masing kombinasi itu kita hanya memiliki satu replikasi atau pengulangan. Ya, jadi misalkan kombinasi untuk faktor A yang rendah, kemudian faktor B yang juga rendah, katakanlah responnya dari treatment yang diberikan dengan kombinasi dua-duanya adalah rendah, misalkan 20. Begitu juga misalkan kalau yang diberikan treatmentnya adalah faktor A tinggi, tapi faktor B-nya rendah, misalkan responnya 40. Kemudian kalau misalkan yang diberikan treatmentnya kombinasi faktor A-nya rendah, tapi B-nya tinggi, yang didapatkan adalah responnya 30. Kemudian yang terakhir, treatment yang terakhir di mana kedua level sama-sama tinggi, diberikan responnya adalah 52. Jadi contoh kasus ini masing-masing treatment itu hanya terdiri dari satu pengulangan. Nah, dari contoh di sini biasanya pengaruh dari faktor ya atau efek dari faktor itu biasanya kita definisikan sebagai perubahan respon dihasilkan dari perubahan pada level dari faktor tersebut. Nah, biasanya istilah ini biasanya kita sebut sebagai main effect atau pengaruh utama. Jadi pengaruh utama ini mengacu kepada faktor utama yang diteliti di dalam penelitian. Jadi sebagai contoh di sini ketika kita memiliki ada dua faktor, berarti ada dua faktor utama. Ya, ada dua pengaruh utama yang bisa kita hitung. Pertama, pengaruh utama dari faktor A dan pengaruh utama dari faktor B. Nah, di sini sebagai contoh apa yang dimaksud dengan pengaruh utama A? Jadi seperti yang didefinisikan di sini, pengaruh utama itu kita definisikan perbedaan antara rata-rata respon pada level rendah dengan rata-rata respon pada level tinggi, dan tentu ini berlaku untuk masing-masing faktor. Jadi contohnya misalkan kita lihat faktor A. Ya, di sini kita lihat faktor A. Nah, apa yang disebut sebagai pengaruh utama faktor A itu adalah selisih dari rata-rata pada level rendah dan rata-rata pada level tinggi. Jadi kalau kita perhatikan pada diagram yang saya berikan di sini, berarti yang disebut dengan pengaruh utama A adalah pertama kita hitung dulu rata-rata untuk level rendah. Jadi kalau untuk faktor A, level rendahnya kan ada nilai 20 dan ada nilai 30. Jadi kalau kita hitung rata-ratanya adalah 20 tambah 30 bagi 20 berarti rata-ratanya adalah 10. Kemudian untuk faktor A, tapi untuk yang level tinggi, responnya kan adalah 40 dan 52. Kita ambil rata-ratanya, berarti kan ini rata-ratanya adalah 92 dibagi 2 ya, 92 dibagi 2 berarti kan 46 ya, 46. Nah, karena masing-masing level dari faktor A sudah kita ambil rata-ratanya, nah yang disebut pengaruh utama ya tinggal kita selisihkan. 46 dikurangi dengan 10 ya, maaf, 20 bagi 30 bukan 10 ya, tapi 15 ya, maaf. Ini 15, berarti 15 ditambah 46 dikurangi, jadi selisih antara kedua rata-rata dari masing-masing level pada faktor A. 46 dikurangi 52 hasilnya adalah 21 yang ini.
ya. Nah, begitu juga kita bisa menghitung pengaruh utama untuk faktor B, di mana pengaruh utama dari faktor B ya berarti kita hitung perbedaan dari rata-rata untuk semua level dari faktor B. Sekarang kalau kita pandang faktor B, ya, kita pandang faktor B untuk level rendah, responnya kan ada dua juga, yaitu 20 dan 40. Kita ambil rata-ratanya adalah 30. Kemudian untuk faktor B dengan levelnya tinggi, responnya ada dua, yaitu 30 dan 52. Kalau kita ambil rata-ratanya, berarti kan ini 82 dibagi 2, ya berarti ini adalah 41. Jadi yang disebut pengaruh utama B adalah perbedaan antara kedua rata-rata ini, berarti 41 dikurangi dengan 30. Berarti kita peroleh nilainya adalah 11 ya ini. Ya. Jadi sekali lagi di dalam desain faktorial, di sini kita bisa menghitung pengaruh dari suatu faktor itu kita definisikan sebagai selisih ya, perbedaan rata-rata dari level rendah dan level tinggi untuk masing-masing faktor yang berkaitan. Dan biasanya pengaruh dari masing-masing faktor ini kita sebut main effect atau pengaruh utama. Selain pengaruh utama, di dalam desain faktorial itu juga ada yang disebut sebagai pengaruh interaksi atau biasa kita sebut interaction effect ya. Jadi di dalam percobaan seperti ini, itu biasanya kita bisa menemukan perbedaan di respon antar level di satu faktor itu tidak sama untuk setiap level dari faktor lain. Nah, jika hal ini terjadi, maka biasanya kita sebut ada interaksi antara faktor. Jadi interaksi antara faktor ini biasanya kita sebut sebagai pengaruh interaksi. Jadi sebagai contoh, ini coba kita perhatikan desain faktorial di sini masih menggunakan data yang sama. Sekarang kalau kita lihat ya, jadi pengaruh interaksi tadi kan kita definisikan perbedaan respon antar level untuk satu faktor yang sama itu bergantung pada level dari faktor yang lain. Jadi sebagai contoh di sini sekarang kita perhatikan untuk level rendah dari faktor B, berarti level rendah dari faktor B kan adalah yang ini ya. Nah, pengaruh utama dari A itu kan selisih ya. Pengaruh utama itu kan tadi kita definisikan selisih antara dua level dari faktor yang sama ya. Jadi diberikan ketika faktornya rendah, kita bisa menghitung pengaruh utama A, berarti kan selisih antara 50 dengan 20. Karena faktor A untuk dimana faktor B-nya rendah, kan kita punya responnya 50 sama 20, berarti kita kurangi hasilnya adalah 30. Ya. Begitu juga diberikan kalau kita lihat faktor B-nya itu levelnya adalah tinggi, sekarang kita bisa hitung pengaruh utama dari A, ini kan responnya ada 2, ketika faktor B-nya tinggi adalah 40 sama 12. Berarti pengaruh utama dari faktor A ketika level B-nya itu tinggi, berarti selisihnya 12 dikurangi 40. Kita peroleh nilainya minus 28. Nah, yang disebut sebagai pengaruh interaksi itu adalah perbedaan rata-rata pada pengaruh utama A. Ya, jadi di sini kita hitung pengaruh utama A itu kan yang pertama nilainya adalah kalau level dari B-nya adalah tinggi, nilainya minus 28. Tapi pengaruh utama A juga bisa kita hitung kalau level dari B-nya rendah adalah minus 30. Jadi perbedaan rata-ratanya kalau kita hitung adalah minus 29 ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat karena besar pengaruh utama A itu nilainya berbeda untuk ketika level B-nya itu rendah dan nilai level dari B-nya itu tinggi ya. Di sini karena nilainya berbeda, maka kita katakan ada pengaruh interaksi karena besarnya pengaruh A, pengaruh utama A itu bergantung dari apakah level dari faktor B-nya rendah atau tinggi ya. Jadi ketika nilainya berbeda tergantung pada level dari faktor lain, maka kita katakan ada interaksi. Atau interaksi juga itu bisa kita lihat dari perbedaan rata-rata pada pengaruh utama A pada persamaan ini
Kalau nilainya berbeda jauh dari 0, ya, maka kita katakan ada pengaruh interaksi, ya. Jadi ada dua cara melihat pengaruh interaksi. Pertama kita lihat kalau nilai pengaruh utama dari A itu berbeda atau bergantung pada level dari faktor B, ya. Ketika nilainya berbeda maka kita katakan ada interaksi. Atau cara kedua kita lihat perbedaan rata-rata pada pengaruh utamanya. Kalau nilainya berbeda dari 0 maka kita katakan itu juga ada pengaruh interaksi. Nah, ide dari pengaruh interaksi ini bisa kita gambarkan secara visual dengan menggunakan grafik, ya. Jadi di sini ada grafik B- dan B+, ya. Contoh di grafik yang pertama yang di sini, ya. Ini adalah desain faktorial tanpa adanya interaksi, ya. Jadi kalau misalkan interaksi itu tidak ada di dalam desain faktorial, secara umum ketika kita gambarkan dengan menggunakan diagram seperti ini, maka kita akan mendapatkan gambar di mana garis B- dan B+ itu menunjukkan pola yang paralel. Jadi ketika pola garisnya itu menunjukkan tren yang sama, ya. Jadi di sini dalam hal ini ketika gambarnya menunjukkan garis yang paralel atau memiliki pola yang sama, maka kita katakan tidak ada interaksi. Nah, sebenarnya gambar ini menunjukkan apa, ya? Jadi gambar ini yang di sebelah kiri ini, ya, yang desain faktorial tanpa interaksi, ini kan sebenarnya gambar yang saya tunjukkan atau bentuk lain dari yang contoh data ini yang pertama, ya. Jadi kalau dilihat di sini kan bisa dilihat untuk faktor A, di mana level rendahnya kan kita peroleh responnya 20. Kemudian kalau tinggi adalah 40. Ya, jadi 20 dan 40 itu kan diperoleh untuk ketika faktor B-nya adalah rendah. Jadi di sini bisa kita lihat untuk faktor A, ya, ketika levelnya rendah dan level B-nya juga rendah, kan tadi nilai responnya 40 di sini. Sedangkan ketika faktor A-nya tinggi, kemudian B-nya rendah, ini adalah nilainya responnya 40 di sini. Begitu juga sekarang kita perhatikan kalau faktor A-nya rendah tapi B-nya tinggi, ini kan responnya 30. Kalau faktor A-nya tinggi, B-nya tinggi, ini adalah 52. Jadi garis B+ di sini adalah menyatakan ketika A-nya rendah, ya berarti kan tadi 32, sedangkan ketika A-nya tinggi ini adalah 52. Jadi ini bentuk lain dari gambar respon desain faktorial yang saya berikan di contoh pertama, ya. Jadi di sini secara umum dia menunjukkan garis yang paralel, ya. Jadi polanya sama, maka kita katakan ini tidak ada interaksi. Nah, sedangkan gambar yang kedua ini adalah bentuk lain menggambarkan respon dari contoh kedua yang saya berikan di sini, ya. Jadi di sini bisa dilihat ketika faktor B-nya rendah, ya, ini kan nilainya untuk faktor A rendah 20 tapi faktor A tinggi 50. Jadi kalau kita gambarkan untuk B rendah atau B-, pertama A-nya 20 di sini, sedangkan A-nya tinggi, B-nya adalah 50. Sedangkan ketika untuk faktor B-nya tinggi, ya, tapi di A-nya rendah, kita peroleh responnya 40, tapi untuk respon di faktor A tinggi 12, berarti ada penurunan, ya, 40 ke 12. Jadi kalau digambarkan di dalam plot ini, pertama untuk B+, pertama ketika A-nya rendah kan dia tinggi, tapi ketika A-nya tinggi, B+-nya menjadi rendah, ya. Jadi ketika garisnya tidak paralel atau misalkan kita dapatkan garisnya ini berpotongan, maka kita katakan bahwa desain faktorial kita itu ada interaksi antara faktor A dan faktor B, ya.
Jadi cara melihat apakah ada interaksi tadi bisa kita hitung dengan menghitung perbedaan rata-rata dari pengaruh utama A setelah kita kontrol dari faktor B-nya rendah dan faktornya tinggi. Jadi ketika pengaruh utamanya berbeda atau bergantung dari level pada faktor lain, maka kita katakan ada interaksi. Atau yang paling mudah melihat interaksi itu adalah coba kita gambarkan respon variabel kita untuk kombinasi A dan B, kita gambarkan dalam suatu plot. Kalau ternyata plotnya itu menunjukkan garisnya paralel, berarti tidak ada interaksi. Tapi kalau garisnya tidak paralel atau dia berpotongan, maka kita katakan desain faktorialnya itu ada interaksi, ya. Jadi grafik ini biasanya yang paling sering digunakan untuk menginterpretasikan interaksi yang signifikan. Tapi tentu saja cara ini jangan dijadikan satu-satunya teknik untuk menunjukkan interaksi, karena interpretasinya bisa subjektif ya, tergantung pendapat masing-masing peneliti dan kadang gambarnya bisa misleading atau bisa salah tafsir. Ya, jadi sebenarnya gambar seperti ini hanya bisa kita gunakan ya sebenarnya sebagai eksploratory aja ya, tapi cara menunjukkan apakah signifikansi dari interaksinya itu signifikan atau tidak, tentu nanti kita harus melakukan uji hipotesis ya, atau melakukan uji secara formal. Dalam hal ini nanti kita menggunakan ANOVA. Ya. Nah, ketika kita memiliki interaksi antara faktor A dan faktor B, di sini yang mau saya tekankan adalah jangan langsung kita menginterpretasikan pengaruh utamanya. Ya, jadi contohnya ini masih contoh yang kedua tadi yang saya berikan. Ini contoh ketika ada interaksi ya. Jadi contoh ini kan tadi kita peroleh ada interaksi dari faktor A dan faktor B. Karena tadi kita hitung pengaruh utama A itu bergantung nilainya dari level faktor B. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika ada pengaruh interaksi? Sekarang di sini saya coba menghitung bagaimana besarnya pengaruh utama A. Ya, besarnya pengaruh utama A seperti cara yang sama, artinya kita hitung pertama rata-rata respon untuk level rendah. Kita hitung berarti kan 20 tambah 40 dibagi 2, kemudian kita hitung rata-rata respon untuk level tinggi berarti 50 ditambah 12 bagi 2. Kemudian yang disebut pengaruh utama A itu kan selisih antara rata-rata respon di faktor di level tinggi dikurangi rata-rata respon di level rendah. Kita hitung besarnya adalah 1. Karena nilainya 1, kita anggap 1 ini misalkan cukup kecil ya, terlalu kecil sehingga kita katakan pengaruh utamanya tidak signifikan ya. Nah, jadi di sini yang mau saya perlihatkan adalah ketika interaksinya signifikan, kita harus hati-hati di dalam menginterpretasikan pengaruh utamanya karena di sini bisa menyesatkan ya. Karena seolah-olah karena pengaruh utamanya sebesar 1, kita katakan tidak ada efek atau tidak ada pengaruh dari faktor A. Jadi biasanya ketika ada interaksi signifikan kita tidak perlu lagi menginterpretasikan dari pengaruh utama karena jelas besarnya pengaruh atau besarnya efek itu kan tadi bergantung dari level pada faktor lain ya. Jadi ketika interaksinya signifikan ya cukup kita interpretasikan untuk pengaruh interaksinya saja ya. Jadi artinya ketika ada interaksi cukup kita langsung membandingkan nilai rata-rata atau nilai min dari setiap sel yang kita punya di sini. Jadi setiap sel itu maksudnya pada setiap sudut dari bujur sangkar di sini. Ya, ini yang kita bandingkan. Ya, di sini. Nah, di sini saya punya ilustrasi bagaimana pengaruh utama dan pengaruh interaksi dari berbagai macam contoh dan juga bagaimana bentuk diagramnya. Ya, bentuk grafiknya. Jadi contoh pertama di sini yang di plot sebelah kiri ini adalah jelas pasti tidak ada interaksi ya. Ini jelas tidak ada interaksi karena kedua garis ini paralel, bahkan bukan saja paralel tapi dia berhimpitan atau sama ya bentuknya. Ini terjadi berarti tidak ada pengaruh utama dan juga tidak ada pengaruh interaksi ya.
Ini contoh datanya misalkan seperti ini, di setiap sudut dari bujur sangkar ya, ini nilainya sama semua ya jelas. Kalau sama semua ya berarti baik faktor A, faktor B ini tidak ada pengaruh utama dan juga jelas tidak ada interaksi. Kemudian kalau kita lihat plot yang kedua, ini jelas pasti ada pengaruh interaksi ya. Ada pengaruh interaksi karena jelas di sini kedua garis tidak paralel, berpotongan ya. Kemudian ini juga contoh di mana ada pengaruh utama dan juga ada pengaruh utama B ya. Jadi kalau kita mau menghitung apakah ada pengaruh utama A ya kita hitung dulu ya. Contohnya di sini pengaruh utama kenapa ada? Sekarang kita lihat level A itu kan terdiri faktor A ini kan ada dua level yaitu A sama C ya. Pengaruh utama kita hitung pertama rata-ratakan pada level A ini adalah 10 bagi 2 berarti rata-ratanya 5. 1 ditambah 1 bagi 2 berarti 1 ya. Kita kurangi bagi 2 berarti kan pengaruh utama sama dengan 2. Kemudian di sini kita hitung juga pengaruh utama B. Pengaruh utama B ini kita hitung dulu berarti untuk level R ini rata-ratanya adalah 1, untuk level I rata-ratanya adalah 10 ya. Kemudian kita kurangi bagi 2 berarti kita peroleh 11 bagi 2 adalah 10 kurang 1 ya. 10 kurang 1 berarti ini adalah 9 bagi 2 berarti 4,5 ya. Karena nilainya tidak sama dengan 0 baik pengaruh utama A dan pengaruh utama B maka kita katakan ada pengaruh utama dari kedua faktor. Kemudian contoh berikutnya ini yang sebelah kiri ini jelas tidak ada interaksi ya karena keduanya saling paralel ya, bahkan di sini bertumpukan ya antara faktor A dan faktor B. Kemudian ini adalah contoh di mana ada pengaruh A tetapi tidak ada pengaruh B. Ya jelas tidak ada pengaruh B ya. Karena di sini kan kelihatan ya pola dari datanya ketika datanya pada level I ya pengaruh B untuk level I datanya 28. Tapi kalau misalkan datanya adalah levelnya adalah R ini juga sama 28. Ya karena responnya sama baik untuk level I dan R ya jelas pasti tidak ada pengaruh utama dari B. Kemudian contoh sebelah kiri ini jelas pasti ada interaksi karena ini kedua garis saling berpotongan atau tidak paralel ya. Ini contoh ada pengaruh utama A, tetapi tidak ada pengaruh utama B. Ini mungkin terbalik ya. Harusnya, oh ya sudah benar ya. Harusnya, oh ya ini sudah benar ya. Jadi kedua ini yang membedakan adalah sama-sama. Jadi keduanya sama-sama ada pengaruh utama A, tapi tidak ada pengaruh utama B, tapi yang membedakan yang satu ada tidak ada pengaruh interaksi, sedangkan yang satunya ada pengaruh interaksi ya. Jadi di sini juga jelas tidak ada pengaruh utama B ya. Jadi kalau kita lihat pada level I dari faktor B, ini kan rata-ratanya 5. Kemudian kalau dari level R untuk faktor B, ini rata-ratanya adalah 9 tambah 1, 10 bagi 2, 5. Kemudian perbedaan rata-ratanya sama dengan 0 ya, karena 0 berarti tidak ada pengaruh utama B. Jadi di sini lebih mudah ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat gambar itu lebih mudah melihat ada pengaruh interaksi atau tidak. Itu sebenarnya tinggal dilihat dari apakah kedua garisnya itu saling paralel atau tidak. Tapi kalau untuk melihat apakah ada pengaruh utama A atau pengaruh utama B, yaitu harus kita cek dulu ya dari datanya. Kemudian selanjutnya ini sebenarnya masih contohnya ya sama ya, sebenarnya kasusnya sama yang tadi saya berikan di awal. Yang sebelah kiri ini jelas tidak ada pengaruh interaksi ya, tidak ada pengaruh interaksi karena keduanya saling paralel. Tetapi ini ada pengaruh utama A dan juga ada pengaruh utama B. Kemudian yang contoh sebelah kanan ini jelas ada pengaruh interaksi karena keduanya saling berpotongan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, walaupun ada pengaruh interaksi,
Tetapi ada juga kemungkinan bahwa pengaruh utama A dan B-nya itu tidak ada sama sekali ya, itu mungkin terjadi. Makanya seperti tadi yang saya sebutkan bahwa ketika ada interaksi, belum tentu pengaruh utama A dan B-nya itu selalu signifikan, karena kita tidak bisa menginterpretasikan pengaruh utama ketika ada pengaruh interaksi, karena jelas ketika ada pengaruh interaksi, besarnya pengaruh dari faktor A kan itu bergantung pada level dari faktor B. Begitu juga besarnya pengaruh dari faktor B itu bergantung pada level dari faktor A. Ya. Jadi ini berbagai macam contoh ya, ilustrasi bagaimana bentuk pola dari desain faktorial untuk dua faktor ketika ada interaksi atau tidak, atau ketika ada pengaruh utama dari satu faktor ataupun tidak. Ya, semoga dari sini bisa ada gambaran ya, paham bagaimana kondisi yang mungkin terjadi ketika kita memiliki atau merancang suatu eksperimen yang kita sebut sebagai rancangan faktorial. Nah, di sini saya punya ilustrasi ya, contoh menggunakan data lain, tetapi di sini saya memiliki 3 level. Ada 3 level untuk masing-masing faktor. Jadi di sini desain faktorialnya terdiri dari 2 faktor, di mana masing-masing faktor itu terdiri dari 3 level. Ya, kemudian masing-masing treatment. Jadi treatment dalam hal ini kita secara total kita punya sebanyak 9 treatment ya. Karena kombinasinya kita lihat dari kombinasi pada level dari faktor A dan faktor B. Jadi kita punya treatment 11, 12, 13 sampai dengan treatment yang ke-9 itu adalah kombinasi dari level ketiga pada faktor A dan level ketiga dari faktor B. Nah, kemudian yang membedakan kalau contoh sebelumnya masing-masing treatment hanya terdiri dari satu pengulangan. Cuma sekarang di sini masing-masing treatment itu di sini ada sebanyak 4 pengulangan. Ya. Jadi faktor di sini contohnya pertama faktor A di sini misalkan saya sebut tipe material. Kemudian faktor B ini adalah temperatur atau suhu. Di sini jenis materialnya ada sebanyak 3, material 1, 2, 2, dan 3. Kemudian temperaturnya juga diukur pada suhu yang berbeda, pada 15 derajat Fahrenheit, 70 dan 125 derajat Fahrenheit. Kemudian masing-masing kombinasi ini kita ambil responnya atau kita ambil unit eksperimennya itu kita ulangi sebanyak 4 kali. Jadi masing-masing treatment kita memiliki 4 replikasi atau 4 respon atau 4 nilai respon ya. Jadi ini kalau misalkan material tipenya 1 dan temperaturnya yang paling rendah 15 derajat Fahrenheit, kita peroleh responnya bervariasi ada 130, 74, 105 dan 180. Nah, di sini misalkan peneliti ingin menguji ada 3 jenis material untuk baterai baru yang diukur pada 3 suhu yang berbeda. Nah, kemudian 4 baterai yang tadi saya sebutkan itu sebagai pengulangan diuji pada setiap kombinasi jenis material dan suhu yang berbeda. Jadi secara total karena kita punya 3 faktor, kita punya 2 faktor, masing-masing faktor terdiri dari 3 level. Berarti banyaknya unit eksperimental kita adalah 3 kali 3 ya, karena level faktor A3, level faktor B3 dikali ada 4 pengulangan. Berarti total ada 36 unit eksperimen yang kita uji ya. Nah, di sini yang mau kita uji adalah bagaimana pengaruh tipe material dan pengaruh suhu terhadap umur baterai. Berarti yang menjadi variabel respon itu adalah umur baterai. Ya, jadi 130, 155 nilai yang ada di dalam tengah tabel ini menyatakan umur baterai. Nah, pertanyaan yang pertama ini sebenarnya lebih menanyakan pada apakah ada pengaruh interaksi ya. Bagaimana pengaruh kedua faktor secara bersamaan terhadap umur baterai. Nah, sedangkan pertanyaan kedua, biasanya ketika kita melakukan desain faktorial itu adalah
apakah ada tipe material yang akan memberikan umur baterai lebih panjang terlepas dari suhu yang diukur. Jadi dengan kata lain, di sini yang ditanyakan apakah ada pengaruh utamanya ya. Jadi ketika di sini tidak ada pengaruh dari suhu, ya ketika kita ingin lihat apakah pengaruh dari material itu tidak lagi bergantung pada suhu, ya berarti kan sebenarnya yang mau kita lihat apakah pengaruh utamanya itu signifikan atau tidak. Ya, ya jelas ketika pengaruh utamanya signifikan atau tidak itu hanya terjadi ketika pengaruh interaksi. Kita hanya bisa menginterpretasikan pengaruh utamanya signifikan atau tidak kalau pengaruh interaksinya itu tidak signifikan. Oke, nah di sini saya tampilkan bagaimana susunan dari desain data faktorial dengan dua faktorial ya dengan dua faktor secara umum. Ya, jadi di sini khusus hanya kita melihat untuk desain faktorial dengan dua faktor. Jadi kalau kita perhatikan secara umum, misalkan kita punya faktor A terdiri dari A level, ya level 1, level 2 sampai level A. Untuk contoh sebelumnya kita hanya punya nilai A-nya sama dengan 3. Kemudian kita punya faktor B, di mana faktor B terdiri dari B level 1, level 2 sampai level B. Kalau contoh sebelumnya kita punya B kecilnya sama dengan 3 ya. Kemudian di dalam masing-masing tabel sini kita punya sel ya, ini sel pertama, di mana sel pertama ini kita amati variabel respon, misalkan kita melakukan pengulangan sebanyak n kali. Berarti kita punya Y1, Y2 sampai Yn, tetapi untuk level 1 dari faktor A dan level 1 dari faktor B. Dan notasi nilai respon atau notasi unit eksperimen di sini kita notasikan dengan YIJK. Jadi indeksnya ada 3, di mana I ini menyatakan level ke I dari faktor A, sedangkan indeks J-nya ini menyatakan level ke J dari faktor B, kemudian K-nya ini menyatakan replikasinya atau pengulangan ke K. Jadi contoh yang saya berikan di sini ini adalah contoh yang kita ambil datanya itu seimbang ya, artinya setiap treatment itu kita ambil pengamatan dengan jumlah data yang sama. Nah, di dalam desain faktorial ini, ya urutan pengamatan ke ABN, karena secara total kita punya sebanyak A kali B kali N pengamatan. Ini kita ambil secara acak, sehingga desain ini kita sebut juga rancangan acak lengkap. Ya. Nah, bagaimana model statistika dari desain eksperimen yang melibatkan dua faktor ini? Jadi ketika kita punya dua faktor, ya model statistika yang diberikan di sini ini kita sebut sebagai model efek ya, karena di sini kita punya mu-nya ini seperti biasa ini adalah total min, kemudian tau i ini adalah efek dari faktor A atau pengaruh dari faktor A, beta J ini adalah pengaruh dari faktor B untuk level ke J. Kemudian jangan lupa kita punya pengaruh interaksi. Pengaruh interaksi ini kalau dalam matematika kita kalikan ya. Kita kalikan pengaruh faktor A dikalikan dengan pengaruh faktor B. Berarti tau dikali beta. Kemudian karena ada kombinasinya berarti kombinasi untuk I ke J. Kemudian ditambah suatu residual, di mana residualnya ini kan pasti untuk masing-masing data pengamatan, maka indeksnya adalah IJ. Nah, model seperti ini biasanya kan ini kita sebut sebagai model efek. Ya. Nah, model efek ini juga bisa kita tuliskan sebagai model min dengan cara menuliskan mu sampai dengan pengaruh interaksinya kita sebut sebagai mu i. Jadi kalau mu i ditambah residualnya ini sama dengan YIJK, maka model ini kita tuliskan sebagai model min. Ini
bloknya ini belum saya hapus ya, ini tidak ada kaitannya ya, ini tidak ada kaitannya, nanti saya perbaiki di slide-nya. Oke, jadi ini ya, kita punya ada secara total kita punya 4 parameter ya. Pengaruh utama dari A dan B, kemudian ada interaksi, sama mu-nya ini adalah total min. Kemudian residual ini seperti biasa kita asumsikan bahwa residualnya itu saling independen dengan distribusinya mengikuti normal, minnya 0, ada kemudian variasinya sigma kuadrat ya. Kemudian di sini saya beri catatan ya, ketika pengaruh treatmentnya sama dengan 0, pengaruh ini bukan pengaruh treatment ya, ini maksudnya pengaruh interaksi. Jika pengaruh interaksinya sama dengan 0, atau dengan kata lain theta B-nya ini sama dengan 0, ya, maka kan modelnya kita sebut tidak ada interaksi. Ketika modelnya tidak ada interaksi, maka kita katakan modelnya kita sebut model aditif. Jadi model aditif ini dengan kata lain, ini adalah model yang kita tuliskan di mana parameter tau B-nya ini kita buang. Jadi model aditif ini hanya melihat pengaruh utama dari faktor A dan faktor B tanpa melibatkan pengaruh interaksi. Jadi mu ditambah tau I ditambah beta J ditambah epsilon. Ya. Jadi model yang seperti ini kita katakan model aditif. Nah, biasanya hipotesis yang ingin diuji di dalam model yang melibatkan dua faktor atau di dalam desain faktorial, di sini pertama kita ingin melihat apakah pengaruh utama dari faktor A itu signifikan atau tidak. Atau dengan kata lain, karena pengaruh utama dari A ini kan kita notasikan dengan tau, berarti hipotesis nihilnya berbunyi bahwa semua pengaruh utama dari setiap level dari faktor A sama dengan 0. Kemudian H1-nya menyatakan paling sedikit satu level dari faktor A itu nilainya tidak sama dengan 0. Begitu juga pengaruh utama dari faktor B ini bisa kita uji hipotesisnya dengan menyatakan bahwa di dalam hipotesis nihil semua efek dari level pada faktor B itu sama dengan 0 ya. Ini betanya bukan sampai beta A ya, karena kan level dari faktor B ada sebanyak B kecil, ini harusnya B. Kemudian alternatifnya menyatakan paling tidak satu level dari faktor B itu nilainya tidak sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan hipotesis untuk interaksi. Apakah interaksinya signifikan atau tidak, berarti yang kita uji itu adalah tau B. Ya, tau B, kalau interaksi atau perkalian tau B untuk semua kombinasi, ini berarti sampai AB ya, bukan QB, tapi sampai AB. Itu kita tuliskan di dalam hipotesis nihil, berarti semua pengaruh dari interaksinya sama dengan 0. Lawan alternatifnya, di mana paling tidak satu pasang ya dari tau B itu tidak sama dengan 0. Nah, di sini walaupun urutan hipotesisnya ini adalah kita lihat pengaruh utama faktor A, faktor B, baru interaksi, tetapi yang paling penting di dalam menginterpretasikan output dari analisis dengan desain faktorial itu selalu urutannya kebalik ya. Jadi artinya ketika menginterpretasikan hasil dari analisis desain faktorial dengan dua faktor itu urutannya selalu yang paling pertama kita interpretasikan adalah pengaruh interaksi ya. Jadi jangan pengaruh utama dulu yang diinterpretasikan, tetapi mulai dari pengaruh interaksi. Kalau interaksinya signifikan, kita tidak perlu lagi menginterpretasikan pengaruh utama faktor A ataupun pengaruh utama faktor B ya, karena jelas kalau ada interaksi pengaruh atau besarnya perbedaan responnya itu kan bergantung pada level dari faktor lain. Tapi kalau seandainya pengaruh interaksinya tidak signifikan, maka kita harus melakukan model secara ulang, artinya kita buat model baru tanpa melibatkan interaksi. Jadi kalau model tanpa melibatkan interaksi itu kan kita sebut model aditif. Nah, baru ketika interaksinya tidak signifikan, kita buat model baru tanpa melibatkan interaksi, baru kita bisa menafsirkan apakah pengaruh utama B-nya signifikan atau A-nya signifikan ya. Jadi
Jadi urutannya selalu seperti itu ya. Kita mulai dulu menginterpretasikan pengaruh interaksi. Nah, di sini kita akan melakukan uji hipotesis. Untuk melakukan uji hipotesis kan tentu kita harus membuat statistik ujinya dulu ya. Nah, dengan cara yang sama di sini kita coba tuliskan data respon kita, variabel responnya, di mana bisa kita partisi menjadi beberapa bagian ya. Data respon yang kita tuliskan seperti ini, kalau kita turunkan ya, di mana nanti kita ambil nilai kuadratnya dari kedua sisi ya sebagai sum of square total. Ini bisa kita buktikan bahwa nanti data respon kita ya, sum of square totalnya itu bisa kita partisi menjadi 4 bagian. Pertama, kita partisi menjadi bervariasinya data pengamatan kita itu bervariasi yang bisa karena faktor A atau kita sebut SSA. Ya, jadi kan di sini di mana bervariasinya data pengamatan kita karena faktor A, itu artinya kita melihat seberapa jauh min dari setiap level pada faktor A dari min totalnya. Kemudian bervariasinya data kita atau respon itu bisa karena faktor B atau kita sebut SSB, di mana SSB ini menyatakan sejauh mana setiap level minnya, min level dari faktor B, sejauh mana setiap min dari level faktor B itu bervariasi dari min totalnya. Kemudian yang ketiga SSAB ini menyatakan sejauh mana bervariasinya data kita atau data respon itu karena adanya interaksi antara faktor A dan faktor B. Kemudian yang terakhir SSA ini menyatakan selalu hal yang sama ya, ini menyatakan bervariasinya data respon itu karena faktor di luar selain faktor A dan faktor B. Ya, jadi ini sum of square dari masing-masing faktor yang kita partisi ya, ada dari karena faktor A, faktor B, faktor interaksi, dan karena faktor error. Kemudian di sini juga saya tuliskan masing-masing derajat kebebasan yang berasosiasi untuk masing-masing sum of square. Ya. Nah, dari sini jelas karena keempat faktor ini adalah partisi dari sum of square theta, berarti sum of square total, berarti sum of square total secara umum bisa kita tuliskan seperti ini. Ya. Nah, kemudian tidak lupa kita juga bisa menghitung mean square ya, di mana mean square kan kita tahu ini adalah sum of square dibagi dengan derajat kebebasannya. Jadi masing-masing kalau sum of square dibagi dengan df-nya, maka kita peroleh mean square A. Kemudian kita punya sum of square B, kalau dibagi dengan derajat kebebasannya kita punya MSB. Kemudian sama juga kalau sum of square AB, interaksi kita bagi dengan df-nya, kita punya mean square AB. Yang terakhir juga sama, kalau sum of square dari error kita bagi dengan derajat kebebasannya, kita punya mean square error. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ekspektasi dari masing-masing mean square kalau kita turunkan ini seperti yang saya tuliskan di sini. Ya. Nah, kegunaan dari ekspektasi atau nilai harapan mean square ini sebenarnya kan kita gunakan untuk menciptakan statistika uji ya. Statistik uji apakah nanti hipotesis yang kita tuliskan tadi bisa diterima atau tidak ya. Nah, caranya gimana? Sebenarnya kan di sini bisa kelihatan ya. Kalau seandainya sekarang kita pandang untuk ekspektasi dari mean square untuk faktor A ya. Nah, kalau seandainya pengaruh dari faktor A itu tidak ada, atau dengan kata lain pengaruh A itu tidak ada, berarti kan taunya sama dengan 0 ya. Kalau taunya sama dengan 0 artinya komponen yang ini, karena kan 0 dikali bilangan berapapun kan pasti 0 ya, berarti ini bisa hilang ya. Begitu juga kalau misalkan kita pandang ekspektasi dari mean square beta, dari B, mean square B, atau ini adalah mean square karena faktor B. Besarnya kalau misalkan seandainya hipotesis nihil dari pengaruh utama B itu benar,
Ya, artinya nilai betanya sama dengan 0. Kalau 0 berarti komponen yang di sini ini juga pasti akan hilang. Sisanya adalah sigma kuadrat ya. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya mean square dari interaksi antara A dan B, misalkan hipotesis dari pengaruh interaksinya, hipotesis nihil dari pengaruh interaksinya itu benar ya. Artinya apa? Kalau hipotesis nihilnya benar, berarti kan interaksi antara atau perkalian antara tau B ini kan sama dengan 0. Kalau hipotesis nihilnya benar. Kalau ini 0, berarti otomatis komponen ini juga akan hilang. Ya. Jadi dari sini bisa kita lihat, kalau seandainya hipotesis nihilnya benar, ya, kita bisa menciptakan suatu indeks statistik dengan membandingkan antara masing-masing mean square antara faktor A ataupun faktor B ataupun interaksi A dan B, kita bandingkan dengan mean square error. Mean square dari error, ekspektasi dari mean square error. Jadi kalau hipotesisnya benar, kita bisa bandingkan ekspektasi dari mean square karena faktor A, kita bandingkan dengan ekspektasi dari mean square error. Kalau hipotesisnya benar, berarti kan ini menjadi sigma kuadrat dibagi sigma kuadrat, nilainya sama dengan 1 ya. Begitu juga untuk yang mean square dari faktor B, kemudian mean square dari faktor interaksi, kita sama-sama bandingkan dengan mean square dari error. Jadi kalau hipotesis nihilnya benar, atau dengan kata lain, kalau pengaruh dari faktornya itu memang tidak ada, maka bisa kita harapkan bahwa rasio antara mean square tersebut dibandingkan dengan mean square error pasti nilainya sama dengan 1 ya. Tapi kalau misalkan hipotesis nihilnya salah, berarti kan sigma kuadratnya ada penambahan sejumlah faktor sekian ya. Jadi ketika hipotesis nihilnya salah, berarti rasio antara kedua ini pasti nilainya lebih besar dari 1 ya. Jadi berdasarkan nilai ekspektasi dari mean square, kita bisa menciptakan suatu statistika uji yang kita sebut sebagai F, di mana F ini adalah perbandingan antara mean square dari masing-masing faktor, baik faktor A maupun faktor B maupun faktor interaksi, sama-sama kita bandingkan dengan mean square dari error ya. Jadi mean square itu kan ini ya, sum of square dibagi dengan derajat kebebasannya. Jadi kalau kita lihat contohnya untuk statistika uji untuk menguji hipotesis apakah ada pengaruh utama dari A, di sini kita bisa lihat nilai statistika uji pada nomor 1 di sini ya, di mana F0-nya ini bisa kita buktikan F0 akan berdistribusi F ya, berdistribusi F dengan derajat kebebasannya adalah A-1 dan AB N-1. Kemudian kalau kita mau menguji apakah ada pengaruh utama B, rasio antara mean square dari B dibandingkan dengan mean square error ini akan mengikuti distribusi Fisher F dengan derajat kebebasannya B-1 dan AB N-1. Kemudian untuk pengaruh interaksinya apakah signifikan atau tidak, bisa kita uji dengan indeks F0 yang ketiga ini, di mana indeks F0 ini dia akan berdistribusi Fisher juga, tetapi derajat kebebasannya adalah A-1, B-1, dan AB N-1 ya. Tapi sekali lagi saya tekankan di sini bahwa urutannya selalu kita mulai dengan menguji dari F0 pada nomor 3 ini. Kita uji apakah pengaruh interaksinya signifikan atau tidak. Oke, dari apa yang sudah kita turunkan tadi, semuanya bisa kita ringkas di dalam tabel ANOVA. Ya, jadi di dalam tabel ANOVA ini seperti biasa, kita punya sumber variabilitas. Secara total kita punya 4 sumber variabilitas ya, karena bervariasinya respon kita bisa karena faktor A, karena faktor B, ada karena interaksi, atau karena semua hal di luar faktor A dan faktor B semuanya ada di error ya. Kemudian sum of square juga kita tuliskan pada kolom kedua. Ada derajat kebebasan yang berasosiasi untuk masing-masing sum of square. Kemudian mean square-nya ini adalah perbandingan rasio antara sum of square dengan derajat kebebasan. Kemudian kolom terakhir ini ada nilai
dari statistika uji ya, dimana kita membandingkan semua mean square dibandingkan dengan mean square error. Jadi kalau rasionya ini itu jauh lebih besar dari 1, berarti kan pasti kita tolak H0. Tapi kalau nilai F0-nya dekat dengan 1, pasti H0-nya bisa kita katakan kemungkinan besar ya pasti H0-nya tidak mungkin kita tolak ya. Jadi cara menyimpulkannya kita bisa membandingkan nilai statistik dengan titik kritisnya, dimana kalau nilainya lebih besar dari titik kritis berarti kita tolak H0. Atau paling mudah kalau pakai software, sekarang kan software sudah pakai p-value ya. Jadi kalau p-value-nya lebih kecil dari alpha, kesimpulannya maka tolak H0. Nah, di sini saya tuliskan juga formula perhitungan secara mudah ya. Jadi kalau kita mau menghitung manual dari perhitungan sum of square yang diturunkan dari desain faktorial dengan 2 faktor, maka cara menghitungnya ini bisa kita turunkan. Contohnya faktor A. Faktor A ini bisa kita turunkan dengan cara melibatkan penjumlahan YI titik-titik kuadrat. Berarti YI titik-titik ini kan kita tahu apa? YI titik-titik ini adalah total data dari faktor ke A ya. Jadi I-nya itu kan kita mulai dari 1 sampai sampai A ya. Jadi kalau misalkan kita ambil Y-nya, misalkan I-nya kita ambil 1, berarti kan kita hitung semua data pada level ke 1. Kita hitung semua data pada level ke 1 dari faktor A, baru kita pangkatkan 2. Kalau kita ambil I-nya sama dengan 2, berarti kita hitung semua total respon data pada level kedua, baru kita pangkatkan 2 dan seterusnya ya. Kemudian YI titik-titik-titik, kalau indeksnya titik-titik semua, berarti ini adalah semua total pengamatan data secara keseluruhan ya, tanpa melihat apakah dia dari faktor A ataupun faktor B. Kemudian kita juga punya indeks, ada YI, Y titik, J titik ya. Y titik, J titik ini berarti total data dari setiap level pada faktor B ya, baru kita pangkatkan 2. Kemudian untuk interaksi di sini perhitungannya agak sedikit berbeda ya, dimana kita harus menghitung dulu ada yang disebut sum of square dari subtotal, dimana kalau subtotalnya sudah kita hitung dengan menggunakan rumus ini, baru kita bisa menghitung sum of square dari interaksi dengan mengurangi subtotalnya dikurangi dengan sum of square dari faktor A dan faktor B. Kemudian kalau untuk error di sini juga ada 2 rumus yang bisa kita gunakan. Kalau kita sudah bisa menghitung sum of square dari subtotal, sum of square errornya ini tinggal hasil selisih dari sum of square total dikurangi sum of square dari subtotal. Oke, kemudian dari model ini ya, model statistika atau model efek yang tadi sudah kita bahas, masing-masing parameternya juga bisa kita estimasi ya. Contohnya seperti nilai mu dengan menggunakan maksimum likelihood, atau sebenarnya kita lihat logikanya saja ya. Nilai dari mu yang ada di populasi ya, ini bisa kita estimasi dengan nilai rata-rata semua data yang ada pada sampel, yaitu Y titik-titik-titik bar ya. Kemudian kita juga bisa mengestimasi atau menduga besarnya pengaruh utama ya, pengaruh pada level ke I dari faktor A, berarti kan tau I ya. Tau I topi ini kita hitung, tinggal kita ambil aja selisih antara rata-rata dari level I pada faktor ke A dikurangi dengan rata-rata totalnya. Begitu juga dengan beta J. Beta J ini adalah besarnya pengaruh dari faktor B pada level ke J. Ini beta J topi bisa kita hitung dengan menghitung nilai rata-rata sampel dari level ke J dari faktor B dikurangi dengan min totalnya ya. Dan juga sama ya, ini juga kita bisa hitung besarnya pengaruh interaksi untuk masing-masing kombinasi antara IJ, kita bisa hitung dengan menggunakan rumus ini.
Nah, kemudian kita juga bisa menghitung nilai prediksi ya, nilai prediksi untuk setiap kombinasi level IJ dari faktor A dan faktor B. Itu caranya dengan melihat nilai min rata-rata pada setiap sel. Jadi kalau tadi kita lihat, kan kita punya tabel ya. Tabel di mana tabelnya ini kan kita bagi-bagi menjadi beberapa sel. Di mana masing-masing sel itu kan terdiri dari 4 pengamatan untuk contoh yang saya berikan ini. Data pengamatan 1, 2, 3, 4 ya. Nah, nilai prediksi untuk setiap kombinasi level, misalkan level 1 pada faktor A dan level 1 pada faktor B, berarti nilai prediksinya tinggal kita hitung saja, nilai rata-rata pada sel ke-1 ini ya. Kan YIJ titik bar ini kan artinya rata-rata yang kita hitung pada setiap sel ya. Secara total kita punya 9 sel ya. Jadi nilai rata-rata pada 9 sel ini adalah yang menjadi nilai prediksi untuk setiap kombinasi level dari faktor A dan faktor B. Kemudian kita juga bisa menghitung residualnya, di mana residual ini kan sebenarnya selisih dari data aktual dikurangi dengan apa yang kita prediksi ya. Ini kan adalah data aktual, data pengamatan, ini adalah apa yang kita prediksi. Oke, di sini saya berikan contoh ya cara perhitungannya ya. Nanti bisa dilihat sendiri ya, perhitungannya sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Jadi ini tinggal menggunakan rumus yang sudah diberikan. Nanti bisa tinggal kita substitusi ya. Mungkin di sini yang saya jelaskan di sini apa nih nilai yang ada di dalam lingkaran. Lingkaran ini adalah nilai total ya, total pada setiap sel. Jadi kalau 130 tambah 155 tambah 74 tambah 180 ya, ini nilainya adalah 539. Atau dengan kata lain yang di dalam total itu adalah yang kita hitung sebagai YIJ titik ya, ini yang kita hitung. Kemudian kita juga punya kolom, di sini ada diberikan YI titik-titik, berarti ini adalah nilai total data yang kita hitung untuk masing-masing level dari faktor A. Ya, jadi ini kita jumlahkan dari 539 tambah 229 tambah 230 tambah adalah 998 ya. Kemudian setiap data pada masing-masing kolom kita jumlahkan, kita sebut YIJ titik. YIJ titik ini penjumlahan untuk setiap level pada faktor B. Kemudian kalau kita totalkan semua data 3799 ini adalah Y titik titik titik. Ya. Jadi hasil dari perhitungan sum of square kita bisa ringkas ke dalam tabel ANOVA seperti ini. Di mana derajat kebebasannya ini kan 2 karena kita punya 3 faktor ya. 3 kurang 1 kita peroleh 2. Begitu juga faktor B, derajat kebebasannya 2. Kemudian interaksinya kenapa 4? Karena tadi ya, kan interaksi derajat kebebasannya A kurang 1 dikali B kurang 1. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Kemudian error 27 itu karena kita derajat kebebasannya ini kan A dikali B dikali N minus 1 ya. A-nya 3, B-nya 3, N-nya banyak replikasi untuk masing-masing treatment kan 4. 4 kurang 1, 3. Dapat 9 ya. 3 kali 3 kali 3 adalah 27. Kemudian kita punya total ya. Jadi kalau kita lihat di sini derajat kebebasannya adalah ABN dikurang 1 ya. Kita punya datanya kan ada sebanyak 3 kali 3 dikali 4 ya. 9 kali 4, 36, berarti kan kita peroleh 35 ya, karena 36 kurang 1 ya. Kemudian masing-masing kita bagi sum of square dibagi DF-nya, berarti kita peroleh mean square. Kemudian F0 ini adalah rasio antara mean square dibagi dengan mean square error. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari F0-nya ini sendiri kan kita lihat ya, semuanya relatif jauh dari 1 ya, apalagi yang temperatur, jelas pasti ini signifikan, karena jelas dia jauh lebih dari 1. Cuman kita tidak bisa langsung melihat karena jauh lebih dari 1 kan itu nilainya subjektif ya, jadi tetap kita harus membandingkan dengan titik kritis ya.
Di sini saya berikan nilai p-value-nya. Kalau dari p-value jelas karena semuanya lebih kecil dari 5% berarti signifikan. Cuma seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita sudah menyusun ANOVA, pertama yang kita harus interpretasikan yang paling penting adalah interaksinya. Karena interaksinya signifikan, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ada pengaruh interaksi ya. Artinya besarnya respon pada level dari faktor A itu bergantung pada level dari faktor B. Oke, di sini saya sudah berikan contoh ya bagaimana melakukan analisis desain faktorial dengan menggunakan R ya. Di sini tentu pertama kita input dulu variabel respon, kemudian kita input juga variabel independen. Ini masih menggunakan contoh yang sama ya, menggunakan contoh yang umur baterai tadi, bagaimana umur baterai dipengaruhi oleh jenis material dan juga pengaruh suhu ya. Kemudian di sini bagaimana cara melakukan analisis ANOVA-nya, kita menggunakan perintahnya sama AOV, cuma di sini kita pakai Y sebagai respon, kemudian yang menjadi independent variable itu karena ada interaksi, maka kita tuliskan A dikali B. Ya. Jadi kalau kita keluarkan outputnya, kita peroleh seperti ini ya. Hasilnya sama persis seperti yang tadi sudah saya berikan di tabel ANOVA sebelumnya. Jadi kita punya pengaruh utama A, pengaruh utama B, dan pengaruh interaksi. Ya. Jadi pertama kita interpretasikan pengaruh interaksinya signifikan, dan kebetulan di sini juga pengaruh faktor A dan B-nya juga signifikan. Ya. Kemudian kalau kita misalkan ingin menghitung berapa sih besar prediksi dari masing-masing pengamatan, kita bisa menggunakan perintah $fitted value. Di mana bisa kita lihat di sini ada sebanyak 36 deret ya, di mana masing-masing ini menyatakan besarnya nilai prediksi untuk masing-masing data pengamatan. Bisa kita lihat untuk 4 data pengamatan pertama, ini kan jelas nilainya sama semua, karena ini kan data pada satu sel yang sama. Jadi kalau tadi kita lihat dalam tabel, di sel pada baris pertama dan kolom pertama kan ada 4 pengamatan dan nilai prediksinya adalah nilai min pada sel itu sendiri. Ya, jadi 134,75 ini adalah nilai rata-rata yang kita hitung pada sel pertama. Kemudian misalkan 4 data terakhir, nilai prediksinya 85,5, ini artinya nilai rata-rata yang kita hitung pada sel baris ketiga dan kolom ketiga, dan ini menjadi nilai prediksi untuk treatment pada level ketiga dari faktor A dan level ketiga dari faktor B. Kemudian kita juga bisa membuat plot interaksi ya, dengan menggunakan R. Perintahnya bisa pakai interaction.plot ya. Ini saya berikan 2 ya. Ada interaksi dari A dan B, atau ini adalah interaksi B dan A. Jelas dari kedua-duanya menunjukkan garis yang tidak paralel ya. Jadi kelihatan di sini baik plot yang kiri maupun kanan kedua-duanya tidak paralel, jadi jelas pasti ada interaksi. Yang membedakan plot kiri dan kanan itu adalah kalau yang kiri ini kita melihat bagaimana tren dari level pada faktor A untuk setiap level dari faktor B. Sedangkan kalau gambar yang sebelah kanan ini kita melihat tren dari level faktor B untuk setiap level dari faktor A. Jadi sebagai contoh di sini misalkan kita lihat yang kiri ya. Jadi faktor A itu kan menyatakan jenis material, sedangkan B ini menyatakan suhu ya. Cuman mungkin yang lebih masuk akal mungkin kita lihat untuk yang sebelah kanan ya. Karena B ini kan menyatakan suhunya kan kalau levelnya 1 berarti suhunya paling kecil, bergerak ke sebelah kanan berarti suhunya makin tinggi. Jadi kita melihat bagaimana trennya suhunya berdasarkan suhu untuk masing-masing jenis material 3, 1, dan 2. Jadi misalkan untuk garis yang tebal ya, garis yang tidak putus-putus, ini adalah
bagaimana respon dari berupa umur baterai ya, responnya kan umur baterai. Bagaimana umur baterai dari jenis material A ketika suhunya semakin tinggi. Ya, jadi mulai dari level 1 sampai 3 kan suhunya makin tinggi. Sedangkan garis putus-putus yang kedua, yang ini ya, garis putus-putus yang pertama dulu ya. Ini yang misalkan yang dari jenis material A, berarti ini adalah gambar garis yang paling bawah ini. Ya, yang paling bawah ini adalah menyatakan bagaimana umur baterai ketika jenis materialnya itu adalah material 1 dan bagaimana polanya ketika suhunya itu bertambah. Jadi baik dari material 1, 2, ataupun 3, ketika suhunya itu dibuat semakin tinggi, maka kita lihat ya umur baterainya itu semakin berkurang, semakin kecil ya. Tapi kalau suhunya paling kecil bisa kita lihat umur baterainya itu yang paling bertahan lama ya di sini karena nilai minnya lebih tinggi ya. Jadi di sini kalau kita lihat kita mau milih mana sih jenis material yang paling bagus. Kalau kita lihat tentu kita bisa kelihatan polanya di sini yang paling bagus adalah jenis material ketiga ya. Karena kita lihat ini yang paling bertahan lama terlepas dari suhunya apakah 1, 2, atau 3 jika dibandingkan dengan material 3 ataupun 2. Ya. Nah, di dalam desain faktorial ini kita juga bisa melakukan multiple comparison ya. Jadi multiple comparison ini jangan lupa bahwa ini kita lakukan jika hasil ANOVA dari interaksinya itu signifikan. Jadi kalau misalkan interaksinya signifikan, barulah kita bisa melakukan uji multi comparison untuk membandingkan setiap kombinasi treatmentnya itu apakah ada perbedaan atau tidak. Tapi kalau misalkan interaksinya tidak signifikan, ya jelas kita tidak perlu melakukan multiple comparison untuk setiap treatmentnya. Karena jelas kalau tidak signifikan berarti kan tidak ada perbedaan antara treatment satu dengan treatment yang lainnya. Jadi di sini saya ilustrasikan multiple comparison dengan menggunakan uji Tukey ya. Di sini perintahnya Tukey HSD ya. Kemudian argumen yang kita masukkan adalah model objek dari model yang kita modelkan dengan ANOVA. Secara umum kita kan punya 9 treatment ya. Kalau ada 9 treatment berarti ada sebanyak 36 pasangan yang mungkin kita bandingkan ya. Jadi kalau kita gunakan perintah Tukey, di sini outputnya akan keluar pertama ada $A ini artinya membandingkan level dari faktor A. Jadi level 2 dibandingkan dengan 1, level 3 dengan 1, 3 dengan 2. Begitu juga dari faktor B ini juga dia mengeluarkan perbandingan treatment perbandingan level dari setiap faktor B. Nah, hanya saja kalau untuk ketika ada interaksi di dalam model, kita tidak, apalagi ketika interaksinya signifikan, kita tidak perlu menginterpretasikan yang ini ya, karena kalau signifikan yang paling penting adalah output yang ketiga, yaitu perbandingan setiap treatment kombinasi dari faktor A dan faktor B. Jadi cara membacanya di sini misalkan baris pertama indeks yang ada 2 ini menyatakan faktor ya. Oh bukan, tunggu saya lihat dulu, ini adalah Oke, jadi cara membaca output ini adalah pertama ini adalah perbandingan setiap min yang ada di setiap sel ya. Jadi kalau saya gambarkan kembali, kita kan punya sebanyak 9 sel di sini. Kemudian masing-masing sel kan terdiri dari 4 pengulangan. Masing-masing 4 pengulangan ini kan bisa kita hitung minnya. Jadi di sini ini kan kita sebut sel 21 ya. Jadi ini adalah sel 11 ya, karena baris 1 kolom 1 ini adalah baris pertama, kolom kedua, ini baris pertama, kolom ketiga, begitu juga ini baris kedua kolom 1, baris kedua kolom 2, baris kedua kolom 3, ini adalah 3, 1,
32 ini baris 3 kolom 3 ya. Jadi kalau notasi ini yang pertama 2.1 dikurangi 1.1 artinya kita menghitung perbedaan antara treatment yang ada di baris kedua kolom 1 berarti yang ini ya dikurangi dengan mean treatment yang ada di baris 1 kolom 1 yang ini. Jadi dengan kata lain komparasi perbandingan pada baris pertama ini membandingkan perbedaan mean di mana jenis materialnya adalah 2 ya, jadi membandingkan jenis material 2 dengan 1 tetapi untuk suhu yang sama yaitu suhu yang paling rendah di mana diperoleh selisihnya adalah 21. Kemudian dihitung p-value-nya diperoleh 0,96 artinya tidak signifikan, berarti tidak ada perbedaan antara material 1 dengan 2 untuk suhu yang rendah. Atau contoh lagi, misalkan ini, kita lihat yang ini ya. Yang ini artinya kita melihat untuk jenis material yang sama, material 1 sama-sama 1, tetapi untuk suhu yang berbeda, untuk suhu 2 yang suhu sedang dan suhu yang rendah. Berarti yang kita bandingkan adalah yang ini ya, min pada sel ini, pada sel 12 dengan sel 11. Jadi masih melihat material yang sama tetapi untuk dua suhu yang berbeda. Diperoleh perbedaannya minus 77,5 dengan p-value-nya ini jauh lebih kecil dari 5%. Artinya ada perbedaan min. Dan seterusnya, ini kita punya, kebetulan di sini tidak saya tampilkan semua, tapi secara total ini ada sebanyak 36 pasangan ya yang kita uji. Jadi tinggal kita lihat kalau p-value-nya lebih kecil dari 0, berarti kita katakan ada perbedaan antara treatment 1 dengan treatment yang lainnya. Oke, secara umum kalau kita berbicara rancangan faktorial itu kan bisa terdiri dari beberapa faktor. Contoh yang saya ilustrasikan tadi hanya terdiri dari 2 faktor. Jadi secara umum kita bisa punya faktor A dengan A level, faktor B dengan B level, faktor C dengan C level, dan seterusnya. Artinya ketika kita memiliki N pengulangan untuk setiap kombinasi level atau untuk setiap treatment, berarti total data pengamatan kita adalah A kali B kali C dan seterusnya dikali N ya. Nah, di dalam melakukan rancangan faktorial, ini ada syarat minimal bahwa pengulangan untuk masing-masing treatment itu harus minimal ada 2, karena ini penting untuk menentukan nilai sum of square dari errornya. Kalau seandainya kita ingin melibatkan interaksi antara faktor lain dan faktor antara setiap level dari faktor 1 dengan faktor yang lainnya. Jadi konsepnya sama. Jadi kalau misalkan kita punya faktor dengan kita punya 3 faktor, berarti sebenarnya kita bisa menciptakan ada interaksi antara 3 faktor. Jadi nanti ada misalkan ada faktor tau B dengan gamma ya. Jadi nanti kita tentunya melibatkan 3 interaksi antar 3 faktor. Tapi secara umum biasanya kalau interaksi lebih dari 4 itu jarang terjadi ya, karena dari segi interpretasi juga itu cukup kompleks. Umumnya paling banyak kita hanya melihat sampai interaksi sampai dari 3 faktor.